Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas akhir semester mata kuliah statistik. Perkenalkan, nama saya Tosi Juliana Putra, SPD GR, NIM 2412 1160 170. Dosen pengampu Dr. S. Duono, SPD MPD. Mata kuliah Statistik Universitas Askia tahun 2025. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai yang pertama uji normalitas dan homogenitas, 2 uji T, 3 uji ANOVA, dengan judul pengaruh gaya belajar dan motivasi terhadap hasil belajar siswa pada SD Negeri 157 Pertiga Pendung Budi, Kabupaten Kerinci. Pertama, siapkan dulu data yang sudah dihitung menggunakan kuesioner. Berikut data 30 responden dengan 3 variabel. Data responden N sama dengan 30. 1. X1 gaya belajar 75, X2 motivasi belajar 82, Y hasil belajar 78. 2. X1 80, X2 79, Y 81. 3. X1 78, X2 85, Y 83. 4. X1 72, X2 76, Y 75. 5. X1 85, X2 87, Y 88. 6. X1 77, X2 80, Y 79. 7. X1 74, X2 78, Y 76. 8. X1 79, X2 81, Y 80. 9. X1 81, X2 83, Y 84. 10. X1 73, X2 77, Y 74. 11. X1 76, X2 82, Y 73. 78. 12. X1 82, X2 86, Y 85. 13. X1 75, X2 79, Y 77. 14. X1 80, X2 84, Y 82. 15. X1 78, X2 83, Y 81. 16. X1 77, X2 80, Y 80. 17. X1 76, X2 78, Y 77. 18. X1 83, X2 85, Y 86. 19. X1 74, X2 77, Y 75. 20. X1 72, X2 75, Y 73. 21. X1 79, X2 81, Y 80. 22. X1 82, X2 86, Y 85. 23. X1 70, X2 74, Y 72. 24. X1 85, X2 88, Y 88. 25. X1 74, X2 76, Y 74. 26. X1 81, X2 84, Y 83. 27. X1 78, X2 82, Y 80. 28. X1 76, X2 80, Y 78. 29. X1 79, X2 85, Y 82. 30. X1 73, X2 78, Y 76. Langkah awal: membuka dan menyiapkan data di SPSS
25. Data di SPSS 25. Sebelum melakukan analisis statistik, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka program SPSS versi 25 dan mempersiapkan dataset yang ingin kita analisis. Yang pertama, buka SPSS 25 di komputer. 2. Pilih blank dataset jika ingin menginput data secara manual, atau klik file, open data jika sudah memiliki file set, atau add LSX. 3. Masuk ke tab variable view untuk mendefinisikan variabel yang akan digunakan. Kolom 6. Nama variabel tanpa spasi, contoh 1 X1, X2, Y. Type biarkan default yaitu numerik karena data berupa angka. Label deskripsi, nama variabel, contoh gaya belajar. Desimal, atur jumlah angka di belakang koma. Biasanya diubah ke 0 jika data bulan, contoh 0. Mesur, skala pengukuran, pilih skala untuk data interval atau rasio, contoh skala. Setelah variabel ditentukan, pindah ke tab data view dan masukkan nilai data responden satu persatu sesuai variabel yang telah dibuat. Mengapa perlu uji normalitas dan homogenitas? Dalam statistik inferensial, banyak teknik analisis seperti regresi linear, uji T, dan ANOVA. Memerlukan syarat atau asumsi awal, yaitu data harus berdistribusi normal dan homogen. Menurut Ghazali tahun 2013, normalitas adalah kondisi di mana data mengikuti distribusi normal, kurva Loncher, yang merupakan syarat penting dalam statistik parametrik. Sedangkan uji homogenitas menurut Ghazali 2011 bertujuan untuk melihat apakah varian antar kelompok dan data adalah sama. Ini penting untuk menjamin bahwa hasil analisis tidak bisa dan valid secara statistik. Selanjutnya, uji normalitas, langkah-langkah di SPSS. Yang pertama, klik Analysis Descriptive Statistics Explorer. 2. Masukkan variabel misal X1, X2, Y ke dependent list. 3. Klik plot, centang normality plot with dash, lalu klik OK. Test of normality. Kolmogorov, Smirnov. Gaya belajar statistik 080 DF 30 SIG 200. Shapiro Wills 980 DF 30 SIG 815. Motivasi 088 DF 30 SIG 200. Statistik statistik 974 DF 30 SIG 665. Hasil belajar statistik
082 DF 30 SIG 200. Statistik 975 DF 30 SIG 691. Karena nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan normal. Ini berarti tidak ada penyimpangan signifikan terhadap distribusi normal. Selanjutnya, interpretasi presentase. Pertama, dari 3 variabel yang diuji, semuanya lolos uji normalitas. 2. Artinya 100% variabel memenuhi syarat distribusi normal. 3. Hal ini menunjukkan bahwa data layak digunakan dalam analisis parametrik seperti uji T dan ANOVA. Selanjutnya, uji homogenitas. Langkah-langkah di SPSS. 1. Klik analis, compare one way ANOVA. 2. Masukkan Y prestasi belajar ke kolom dependen. 3. Masukkan variabel kategori X1, X2 yang telah diklasifikasikan ke bagian faktor. 4. Klik option centang homogeneity of variances, lalu klik OK. Selanjutnya, test of homogeneity of variances. Gaya belajar. Based on main 11 statistik 9604 DF1 10 DF2 14 SIG 000. Based on median statistik 4035 DF1 10 DF2 14 SIG 009. Based on median and with adjust DF. Statistik 4035 DF1 10 DF2 4 898 SIG 071. Based on three man statistik 9288 DF1 10 DF2 14 SIG 000. Motivasi based on math. Statistik 6227 DF1 10 DF2 14 SIG 001. Based on median. Statistik 2097 DF1 10 DF2 14 SIG 100. Based on median and with adjust DF. Statistik 2097 DF1 10 DF2 3 4
457. SIG 271. Based on treatment. Statistik 5888. DF1 10, DF2 14, SIG 002. Jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka peran antara kelompok dianggap tidak sama atau homogen. Selanjutnya, interpretasi persentase. Pertama, kedua hubungan menunjukkan hasil SIG kecil dari 0,05. Kedua, artinya 100% hubungan antar variabel tidak memiliki peran yang seragam, tapi hasil uji normalitas datanya normal. Maka peneliti memutuskan untuk tetap melakukan penelitian selanjutnya. Seterusnya, uji T. Pengertian dan manfaat. Menurut Ghazali, tahun 2016, uji T digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok independen. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah siswa dengan gaya belajar tinggi memiliki prestasi yang berbeda dengan siswa yang gaya belajar rendah. Langkah dalam melakukan uji T pada SPSS: yang pertama, pilih analis; yang kedua, regresi linear berganda; 3, masukkan data Y ke dependent list X1 dan X2 ke dependent list 4. Oke. Maka kita akan langsung mendapatkan hasil uji T dan ANOVA-nya juga. Model 1 konstan B min 10,410. Standar error 2774. T min 3 752. SIG 001. Gaya belajar B 711. Standar error 078. Beta 635. T 9084. SIG 000. Motivasi B 432. Standar error 081. Beta 375. T 5368. SIG 0. A. Independent variable hasil belajar. Interpretasi 1 gaya belajar. Pertama, SIG sama dengan 0,000, kecil dari 0,05. 2. Artinya gaya belajar berpengaruh signifikan secara parsial terhadap hasil belajar. 3. Koefisien positif B sama dengan 0,711, menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi, semakin tinggi pula hasil belajar. Kita ulangi. Koefisien positif B
sama dengan 0,711, menunjukkan bahwa semakin baik gaya belajar, maka hasil belajar akan meningkat. 2. Motivasi. Sig sama dengan 0,000, kecil dari 0,05. 2. Artinya motivasi juga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap hasil belajar. 3. Koefisien positif P sama dengan 0,432 menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi, semakin tinggi pula hasil belajar. Seterusnya, kesimpulan. Berdasarkan uji T, kedua variabel yaitu gaya belajar dan motivasi sama-sama memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap hasil belajar. Artinya, keduanya merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan capaian hasil belajar siswa. Uji ANOVA, pengertian dan tujuan. Uji ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara 3 atau lebih kelompok atau faktor. Dalam konteks ini, kita menguji pengaruh gaya belajar X1, motivasi X2, serta interaksi keduanya terhadap prestasi belajar atau I. ANOVA. ANOVA model 1 regression sum of square 539,538 DF 2 main square 269,769 F 554,789 SIG 000 Residual sum of square 13,129 DF 27 main square 486 total sum of square 552,667 DF 29. A. Dependent variable hasil belajar. B. Prediktor konten motivasi gaya belajar. Interpretasi. Pertama, nilai signifikasi dalam kurung sig sama dengan 0,00 dalam kurung kecil dari 0,05. Artinya, model regresi secara simultan signifikan. Selanjutnya, dengan kata lain, gaya belajar dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. 2. Nilai F sama dengan 554,789. Seterusnya, ini menunjukkan bahwa model sangat kuat dalam menjelaskan variasi hasil belajar yang terjadi. Kesimpulan, berdasarkan uji ANOVA dapat disimpulkan bahwa gaya belajar dan motivasi secara simultan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil belajar. Model ini memiliki kekuatan prediksi yang sangat tinggi terhadap variabel hasil belajar. Jadi, demikianlah hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan uji T.
Ditemukan bahwa gaya belajar dan motivasi memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap hasil belajar siswa. Artinya, semakin baik gaya belajar dan semakin tinggi motivasi siswa, maka semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai. Selanjutnya, melalui uji ANOVA diperoleh hasil bahwa kedua variabel disebut secara simultan juga berpengaruh sangat signifikan terhadap hasil belajar. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun memiliki kekuatan yang sangat baik dalam menjelaskan variasi hasil belajar siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar dan motivasi merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Semoga hasil analisis ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat dalam pengembangan strategi pembelajaran di masa mendatang.